kuncinya. Al-Mahdi nanti itu nur di dalamnya adalah nur Muhammad, ruhnya adalah pewaris Ahmad. Makanya dia bisa kuat, Pak, karena di dalamnya ada warisan ruh Ahmad. Dia justru lebih kuat daripada Dajjal. Itulah alasannya kenapa Nabi Isa waktu datang, Nabi Isa nggak mau jadi imam, karena dia tahu si yang di depan itu pewaris Ahmad. Nggak pantas seorang Nabi Isa menjadi imam baginya. Ini ada kisah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini mirip Nabi Isa lah di zamannya. Hibrul Ummah, sangat alim, bisa melihat Jibril 2 kali. Dan Ibnu Abbas wafat Rasulullah umurnya 13. Dalam waktu rentang itu dia pernah melihat Jibril berapa kali? Ajib nggak tuh? Ajib luar biasa. Abdullah bin Abbas, ya, itu diceritakan bahwa ia berkhidmat waktu menginap Rasulullah di rumah salah satu istrinya. Di rumah Maimunah, Rasulullah bangun malam hari. Dulu nggak ada keran, Pak, nggak ada PDAM, sumur jauh. Ibnu Abbas yang masih kecil ngambil air ke sumur yang jauh malam hari, lalu menyediakan air wudhu dan mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak tidur ketika Nabi tertidur. Dia tunggu kapan Nabi keluar, maka dia keluar. Selesai Nabi berwudhu, Nabi nanya, siapa yang menyediakan air ini? Maimunah bilang, bukan saya wahai Rasulullah. Sepertinya Abdullah bin Abbas. Dia cuma khidmah loh. Ketika sholat Nabi Muhammad, dia langsung kelutuk-kelutuk. Sholat di samping Nabi, tapi di belakangnya, samping belakangnya. Nabi lihat Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat di bagian kiri Rasulullah, maka ditarik oleh Rasulullah ke bagian kanan. Ditarik sejajar dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Setiap ditarik sejajar, dia diam sejenak lalu dia mundur 1 langkah. Ditarik oleh Nabi ke depan, dia mundur lagi 1 langkah. Begitulah terus sampai selesai sholat. Nabi bertanya, wahai Abdullah, kenapa kamu mundur ketika aku tarik? Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Apakah pantas seorang Abdullah bin Abbas sejajar dengan kekasih Allah? Karena 2 ilmunya ini. Pertama, dia khidmah kepada Nabi, menyediakan air wudhu. Yang kedua, dia tahu adab padahal masih kecil. Dia kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia kefaqihan agama dan ajarkan dia ilmu memahami takwil dan tafsir Quran. Maka tiada sekarang ilmu tafsir kecuali cabang dari ilmu Abdullah bin Abbas. Apa khidmah beliau? Cuma menyediakan air wudu. Lalu pasang adab, tidak mau pernah sejajar dengan Rasulullah. Diberkahi Pak hidupnya. Maka saya simpulkan, jika ingin kita hidup berkah, khidmahlah kepada pewaris Rasulullah. Beradablah kepada mereka. Maka anak keturunan kita akan dijadikan oleh Allah tentara-tentaranya, ulama yang alim, aulia-aulia yang tajam ma'rifatnya. Insya Allah. Sekarang banyak orang nyebut-nyebut hadis Nabi tapi tidak beradab. Banyak orang nyebutkan sunnah bid'ah tapi tidak ada perasaan. Sayang sekali, mereka dapat dalil tapi tidak dapat adab membaca dalil. Semoga keluarga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semua diberikan ilmu khidmah dan ilmu adab. Amin ya rabbal alamin. Udah 9:30 Pak, lewat 10. Sampai subuh kurang 10 jam. Kayaknya seneng banget didongengin ya. Emang itu dongeng? Bukan. Itu kisah hakiki yang saya ceritakan semua. Dan tiada riwayat yang dhaif. Semua yang saya ceritakan semuanya sahih kalau nggak hasan. Kalaupun dhaif dia sudah naik menjadi hasan. Yang saya ceritakan itu semua, ya. Jadi insya Allah yang kita sampaikan, saya jaminannya bahwa itu hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya kuat, ya. Ini zaman apa? Mana dalilnya? Ya.